Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 20 Agustus 2021. Gereja merayakan pesta Santo Bernardus Abbas dan Pujangga Gereja. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan merenungkan perikop Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Salam bahagia selalu. Hari ini kita mendengar pertanyaan ahli Taurat kepada Yesus. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Hukum terbesar menurut Yesus adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama seperti itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku terkasih, pesan pokok Yesus dalam kisah ini adalah perintah Yesus untuk mengasihi. Sekali lagi, ini perintah Yesus untuk mengasihi. Kasih adalah perintah Yesus yang harus ditaati, dijalani, dilakukan oleh setiap murid yang mengakui Dia Allah. Jadi kasih bukan lagi sebuah himbauan atau sekedar ajakan atau saran, tawaran, bukan. Tapi ini perintah dari Yesus. Karena ini perintah Yesus, maka tidak ada alasan bagi kita sebagai umat beriman untuk menolaknya, melanggarnya. Tapi kita mentaati perintah itu. Jadi kasih itu soal pilihan kita yang harus kita ambil. Persoalan kita adalah tidak tulus mengasihi, tidak tulus mencintai. Kita mengasihi karena ada imbalan, karena ada untungnya bagi kehidupan kita. Mengasihi, tapi ada keinginan lain demi diri. Kalau itu yang terjadi, bahwa kita tidak menjalankan perintah Allah dengan benar. Atau mungkin mengatakan, oh ya, Yesus memerintahkan sesuatu untuk kita. Tapi dalam kenyataan, apa kita tulus melakukan? Saya yakin banyak yang tidak tulus melakukan itu. Maka hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa mengasihi itu harus tulus. Tidak ada embel-embel. Pada saat panjenengan berkeluarga, menikah, atau saya sebagai imam menjadi biarawan dan imam memutuskan untuk itu, maka saya harus mencintai pilihanku. Sakit, berat, sulit, ya harus mencintai. Itu pilihan. Demikian juga Bapak Ibu. Pada saat Anda memutuskan untuk hidup bersama, ya cintailah orang yang Anda pilih itu. Kalau kita akan mengatakan saya mengasihi, ya mengasihilah dengan tulus. Jangan memikirkan apa untungnya bagi kita, apa dampaknya bagi kita. Ya, mengasihi dengan apa adanya. Jadi kasih itu soal pilihan hidup kita. Kalau kita memilih untuk mencintai, untuk mengasihi, maka lakukanlah itu dengan benar. Maka kasih akan membawa dampak bagi semua orang, bagi mereka yang kita kasihi. Saudaraku terkasih, saya ingin mengajak kita menjadikan kasih itu sebagai roh dalam kehidupan dan karya kita. Kalau kasih sudah menjadi roh yang menggerakkan kita, maka kasih akan penuh dengan sukacita. Cuma pertanyaannya, sudahkah kasih menjadi bagian dari kehidupan kita? Baik dalam keluarga, dalam komunitas. Apakah saya tulus mengasihi sesamaku atau masih ada embel-embelnya? Saudaraku terkasih, bacaan Injil mengatakan hukum pertama adalah mengasihi Tuhan Allahmu. Itu bukan berarti kita melupakan sesama. Mencintai Tuhan itu harus nyata dalam wujud mencintai sama kita. Kasih kepada Tuhan itu belum cukup. Kasih kepada Tuhan itu harus terwujud dalam kehidupan kita. Kasih yang tulus itu sederhana. Memberi tanpa menuntut balasan. Melayani tanpa dilayani. Tanpa menuntut dilayani. Membantu tanpa menuntut kelak akan dibantu. Menolong tanpa menuntut suatu saat nanti mendapat pertolongan. Kasih itu memberi karena bahagia. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.